wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu yang melihat video ini, saya di sini mau mempromosikan produk saya, yaitu produk makanan. Dan makanan ini saya namakan dessert Oreo, yaitu seperti ini. Nah, di sini dessert Oreo adalah makanan atau cemilan yang berat karena terbuat dari bahan-bahan manis, tapi menyehatkan. Lalu dessert Oreo ini itu biasanya dibuat makanan penutup dan dengan bahan-bahan yang mudah dicari di swalayan terdekat, yaitu seperti bahan-bahan seperti jajan biskuit Oreo seperti ini, lalu ada susu full cream seperti ini dan keju, lalu juga ada tepung maizena, dan yang terakhir yaitu agar-agar. Nah, saya memproduksi dessert Oreo ini dengan usaha mandiri atau perorangan. Jadi saya di sini tidak membutuhkan karyawan untuk menanggulangi usaha saya ini. Lalu dessert Oreo ini juga bisa dibilang seperti puding. Dan tapi puding ini itu puding yang kebanyakan manis-manis. Biasanya kan puding ada buah-buahnya gitu. Tapi saya di sini benar-benar puding yang manis dan mengandung susu. Lalu di sini dessert ini saya tempatkan di wadah yang kecil, yaitu wadah agar-agar, dan saya hargai dengan harga 3.000. Nah, di sini dessert Oreo saya hargai dengan 3.000 karena anak-anak biasanya saya samakan dengan uang sakunya mereka. Karena biasanya anak-anak itu uang sakunya tuh 5.000 rupiah, dan ia kalau ingin membeli dessert Oreo saya itu dia akan menyisihkan uang 3.000, kan dia tidak akan keberatan karena dengan harga 3.000 ini itu udah sangat murah untuk makanan cemilan dessert Oreo tersebut. Lalu dari keuntungan dessert tersebut itu masyarakat banyak yang suka, dari kaum anak-anak, dewasa maupun orang tua, karena dari dessert Oreo tersebut mengandung tekstur yang lembut dan rasa yang manis dan juga mengenyangkan, sehingga bisa buat cemilan santai atau pengen makan tapi males makan, bisa juga memakan dessert Oreo tersebut. Kekurangan dari dessert Oreo ini adalah persaingannya sangat banyak karena orang-orang itu juga banyak membuat dessert diperjualbelikan. Tapi ada yang enak, ada yang tidak enak, tergantung bahan-bahan orang itu tersebut membelinya. Dessert Oreo ini itu kan persaingannya tinggi, jadinya saya membuat dessert Oreo ini dengan berpenampilan yang beda. Kan kebanyakan dessert Oreo ini dibuat dengan box-box yang besar, yang berukuran yang box kotak itu. Kan itu biasanya nggak mungkin langsung habis, biasanya disimpan di lemari es. Dan saya ini membuat dessert Oreo ini terbuat dari cup-cup kecil atau agar-agar yang kecil itu, dan dengan harga yang murah juga dan juga sekali makan. Lalu saya membuat dessert Oreo ini itu sesuai dengan target saya atau sesuai pesanan. Jadi saya tidak menyetop di dalam kulkas. Jadi kalau saya membuat itu, malamnya saya membuat, terus paginya saya perjualbelikan. Juga bisa disimpan di dalam kulkas tapi bertahan selama 1 minggu, karena lebih dari 1 minggu itu rasanya akan beda karena akan ada agar-agarnya tadi. Agar-agarnya tadi itu biasanya tuh kalau terlalu lama di dalam lemari es itu akan rasanya nggak enak gitu.
Dan target saya kalau mau menjual itu biasanya 50 cups. Jadi 50 cups itu harus habis dalam sehari, dan saya juga tidak menyimpan di dalam lemari es. Jadi setiap saya menjual itu dagangan baru malamnya saya buat dan paginya saya berjual belikan. Lalu alasan saya menjual dessert Oreo itu udah saya terangkan dari apa itu dessert Oreo, kekurangan dessert Oreo, kelebihan dessert Oreo. Itu alasan saya itu karena dessert Oreo itu juga banyak disukai orang dan bahan-bahannya mudah dicari di swalayan dan juga harganya terjangkau. Jadi saya berani untuk menjual dessert Oreo ini. Tapi saya menjual dessert Oreo ini dengan harga yang murah, dan saya menjualnya di kalangan anak-anak, tapi juga dewasa juga boleh. Lalu pembuatannya juga itu sesuai pesanan atau sesuai target saya dalam sehari itu membuat berapa. Dan usaha saya ini itu usaha mandiri, tidak membutuhkan karyawan. Jadi saya tidak menyisihkan biaya untuk membiayai karyawan tersebut. Nah, sudah saya terangkan dari dessert Oreo tersebut, dan di sini saya mau menjelaskan juga dari sistem manajemennya. Dari sistem manajemen dessert tersebut itu adalah cara mengatur atau mengelola usaha di jalannya agar usaha tersebut berkembang sesuai yang diharapkan. Hal-hal yang perlu dilakukan dengan baik yang berkaitan dengan sistem manajemen adalah manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen produksi, dan juga manajemen pemasaran. Jadi semua itu harus penting dalam melakukan usaha dessert Oreo tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari manajemen keuangan. Manajemen keuangan dessert Oreo. Dari dessert Oreo itu saya memberikan modal 150.000, itu sudah termasuk bahan-bahannya saja. Sudah termasuk bahan-bahannya, sudah termasuk semuanya. Dan dengan bahan-bahannya di sini yaitu dengan agar-agar swallow saya membutuhkan 2 bungkus dengan harga 4.000. Lalu dengan susu full cream bisa pakai susu full cream Ultramilk atau Free-Zo-Pet yang tidak ada rasanya. Kalau yang pengen lebih enak lagi itu pakai susu sapi itu ya. Dengan harga saya membelikan 1 kotak besar dengan harga 20.000. Yang ketiga ada coklat batang, yaitu saya membelikan 1 batang lalu dengan harga 5.000. Lalu Oreo biskuit Oreo saya membutuhkan 1 bungkus dengan harga 6.000. Lalu susu bubuk Denko saya membutuhkan 2 saset dengan harga 6.000. Lalu keju 1 batang dengan harga 12.000, tapi saya memakainya dengan setengah batang. Lalu ada tepung maizena seperempat dengan harga 16.000, dan yang terakhir itu ada wadah agar-agar kecil yang saya beli 1 pak dengan isi 50 wadah dengan harga 10.000. Jadi total semuanya itu adalah 73.000. Lah, dari 73.000 itu harga pokok produksi, saya bagi 50.000 itu dengan total 1.460. Lalu, saya menjual dessert Oreo ini satuannya dengan harga Rp3.000. Dan dari Rp3.000 itu saya mendapatkan income kotor, yaitu 3.000 kali 50.000 itu udah hasilnya 150.000. Itu income kotor. Lalu dengan pendapat saya yang bersih itu 150.000 saya kurangi 73.000, yaitu hasilnya dengan harga 77.000. Itu hasil bersih saya dari dessert Oreo tersebut. Lah, jadi perhitungan keuangan semuanya itu saya menerima uang 77.000. Itu uang yang saya dapatkan. Dan uang tersebut saya sisihkan itu untuk jaga-jaga jika usaha saya ada kendala atau ada kendala atau ada apa-apa dari usaha saya ini tersebut. Nah, selanjutnya itu ada manajemen produksi.
Dari manajemen produksi ini yaitu dalam pembuatan dessert Oreo ini bahan-bahannya juga mudah dicari. Lebih utamanya agar-agar itu selalu dessert jajanan Oreo itu kan mudah dicari di swalayan. Dari usaha ini yaitu usaha perorangan, jadi memproduksi ini sesuai pesanan dan tidak membutuhkan perkaryawan. Komposisi dan dalam memproduksi dessert Oreo ini untuk anak usia dini kan, saya memproduksi ini untuk anak-anak, lebih utama untuk anak-anak. Karena terus saya harus memperhatikan kandungan dan nutrisi dari bahan-bahannya tersebut. Jadi di sini saya menjual dessert Oreo ini tidak sembarangan. Jadi saya kan menjualnya di anak-anak, sehingga saya menjualnya itu harus mengetahui kandungannya, nutrisinya, terus gizinya dari bahan-bahannya tersebut. Nah, di sini saya juga mengereng-reng juga dari manajemen produksi tersebut, yaitu dari kandungan gizi kalsium, protein, karbohidrat, energi, lemak atau vitamin dari bahan-bahan saya. Dan kandungan gizi kalsium, yang terutama kalsium, yaitu kalsium itu dari susu cairnya, susu bubuk kejunya. Itu manfaat buat anaknya itu untuk menambah kekuatan dan kesehatan tulang anak dan juga untuk anak menjadi lebih sehat. Itu dari kalsium. Lalu protein dari keju, susu juga, dan Oreo biskuitnya tadi yaitu untuk kesehatan gigi dan menambah stamina bergerak anak. Lalu ada karbohidrat dari agar-agar dan coklat, yaitu manfaatnya itu untuk anak memperlancar pencernaannya, meningkatkan kekuatan tulang dan gigi. Lalu manfaat dari coklat sendiri itu adalah untuk menghilangkan rasa jenuh dan merasa jenuh anak, dan untuk menambah antioksida yang tinggi pada anak. Lalu juga ada energi dari susu dan keju, yaitu manfaat untuk anak yaitu untuk menambah stamina dan menjaga kesehatan tulang anak saat kebanyakan gerak atau hiperaktif. Dan juga ada lemak dari susu, coklat, keju, dan Oreo biskuit, yaitu menambah stamina, menjaga tubuh tetap sehat dan juga tulang tetap kuat. Lalu baik untuk perkembangan otak anak dan juga pembentukan otak anak. Dan yang terakhir ada vitamin dari kejunya, yaitu keju itu mengandung vitamin A dan K untuk mendorong perkembangan tulang yang sehat pada anak. Nah, di situ yaitu reng-reng dari manajemen produksi yang saya harus perhatikan untuk memproduksi usaha saya ini. Nah, yang terakhir itu ada manajemen pemasaran dari dessert Oreo saya tersebut. Dan target saya di sini dari manajemen pemasaran ini, saya yang terutamakan itu dari saya jualkan di kalangan anak-anak. Jadi saya menjualnya itu di sekolah, dan saya sekolah tersebut pada waktu istirahat saya menjualnya di anak-anak dengan harga 3.000 tersebut. Lalu saya juga tidak lupa mempromosikan kepada orang tua jika ada yang mau memesan buat hajatan, buat hidangan, buat apa-apa itu. Lalu pada awal saya jualan itu, saya tidak lupa memberikan tester dahulu untuk mengincipi rasanya itu. Dan kira-kira saya berjualan di sekolah itu jam istirahat itu jam 10 sampai siang, sampai selesainya istirahat tersebut. Dan lalu saya berpindah lagi. Di dekat rumah saya itu kan ada TPQ atau tempat pembacaan Quran, yaitu tempat mengaji anak-anak. Saya berjualan di situ untuk menghabiskan dagangan-dagangan saya tadi. Jika di sekolah tersebut belum habis, saya bisa berjualan di TPQ tersebut. Dan itu
Itu pemasaran dari dessert Oreo saya. Nah, dari penjelasan dessert Oreo tersebut dari usaha saya itu udah benar-benar rinci, dan semoga Bapak dan Ibu bisa memahaminya. Jika Bapak dan Ibu mau ingin menginvestor usaha saya ini, saya persilahkan dengan saya buka ruang untuk Anda. Untuk yang mau menginvestor kepada saya silahkan. Jadi saya mau usaha dessert Oreo ini tidak dengan asal-asalan jualan. Saya benar-benar detail dalam usaha ini, dan dengan dengan lingkungan masyarakat untuk usaha-usaha tersebut, dan untuk ekonomi masyarakat juga, sehingga saya mengusaha dessert Oreo ini tidak sembarangan untuk saya produksi. Itu terima kasih dari penjelasan saya dengan pengusaha dessert Oreo ini. Saya terima kasih. Jika ada salah kata, jika ada kurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dari presentasi penerangan dessert Oreo tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.